Berapa kali lu PDKT terus ditolak sama orang? Biasanya kalau laki-laki itu dari 100 sampai 0. Kalau perempuan dari 0 sampai 100. Tapi ada juga tuh pasti tuh yang beda-bedain, kayak dia pengen tahu nih cara cerita mantannya. Dan maksudnya dia mendingan gua. SD mah gak masuk hitungan anjing. SD udah pacaran Lep dia. Gila lu. Gila. Lu kelas berapa gitu? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 nih. Untung kita kelas 6 ya. Siapa sih Tanan sempurna? Hah? Semua orang di dunia ini sempurna sebenarnya. Iya. Munduran dikit kali break nih, gue gak kelihatan mukanya Nathan. Kagak enak banget. Apa gue aja yang majuan ya? Iya. Lu kayaknya majuan deh, Lep. Ini kali ya. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Olep, Gue break. Gua Nathan di Obras, obrolan asmara. Obrolin gak tuh gue ngomongnya. Kita udah ke episode berapa nih Lep? Kita udah masuk episode kelima, yang dimana berarti ini udah episode terakhir di season pertama. Iya betul. Kita kemarin terakhir kita ngebahas apa? Nggak kita sih, lu berdua. Impression. Kemarin tuh impression. Kayak first impression kalau di saat lu ketemu, kayak first date gitu loh, kayak impression apa yang harus lu berikan ke gebetan lu gitu-gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal hal-hal yang nggak boleh dilakukan saat lo lagi PDKT. Iya, hal yang sangat sensitif lah gitu. Tapi biasanya kan lu paling lama PDKT berapa lama? Gue kalau misalnya masalah PDKT paling cepat itu 2 bulan. Boh. 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan? Iya 2 bulan. Kalau lu Lep? Paling cepat 2 bulan. Apa yang paling cepat? Iya. Gua paling cepet. Bukan paling cepat, paling lama. Paling lama. Berapa ya? Sebulan something kayaknya deh. Sebulanan lah. Kalau lu break? Kalau gue sebulanan. Sebulanan. Ya udah. Berarti berbulan-bulan itu normal ya untuk masalah PDKT berarti. Normal cuy. Normal banget kan? Normal banget gitu. Ada juga yang pernah juga gue, cuman nggak sampai kejadi. Jadi PDKT tapi makin kesini tuh kayak pacaran. Jadi gue nggak tahu nih batas PDKT gue udah sampai di mana gitu. Oh nggak ada kayak official nembak gitu ya? Ada sebenarnya, cuman itu namanya jadian anjing. Enggak, tapi kan nggak jadian. Hah? Digantung. Oh digantung. Iya paham. Jadi kayak gini loh, kayak ya udah nanti ya aku ngasih jawabannya gitu-gitu, cuma nggak dijawab. Tapi nggak dijawab break. Pernah nggak sih lu ngerasain di posisi yang sama kayak Olep? Oh gue enggak. Gue pernah ngerasain di posisi yang sama yang Olep. Gue pernah. Kalau tahu udah ditungguin ini gimana sih nggak jawab sampai akhirnya gue juga ngechat. Waktu itu pernah gue chat. Terus habis itu gue chat berkali-kali, bener-bener berkali-kali nggak dibales. Karena kalau gue nih Tan ya, kenapa gue gak pernah ngerasain hal itu, yang lu nembak terus gak dijawab-jawab. Itu tuh kalau gue pribadi, kita tahu sikonnya ini udah pantas untuk ditembak atau belum gitu. Nah pada saat itu menurut gue sudah. Menurut gue sudah, tapi ya berarti ya emang dianya kali yang kurang ya. Berarti perempuannya, berarti kita. Ya, terus dia karena nggak jawab ya udah gue caps. Iya udah, benar. Oh itu kalau sekarang dibilangnya ghosting. Enggak lah. Enggak, si perempuannya ghosting. Si perempuannya ghosting. Si perempuannya gue bilang ghosting. Tapi lab break. Nih gue mau nanya, kalau misalnya lu lagi PDKT sama perempuan nih, misal gitu, lu ada nggak sih ngelakuin suatu hal kesalahan yang harusnya tuh pas lu lagi PDKT tuh itu nggak dilakuin gitu sama lu berdua? Kalau gua nggak pernah. Jadi benar-benar pure lu berbuat baik selama PDKT gitu. Iya, jelas. Lu menjadi bukan diri lo itu pasti. Oleh kelihatan banget mikir ya. Iya, gua lagi flashback kotak ya. Siapa ya? Gua lagi nyari nih apa ya? Yang mana ya? Putih banget kayak tepung ya. Yang mana? Yang kemarin itu. Tapi kan itu bukan PDKT kalau itu mah. Tapi pernah gak lu itu yang ditanya Nathan? Nggak pernah dah kayaknya gue ya. Tapi ya pernah dapat impact yang akhirnya jadinya nggak jadian ya pernah. Akhirnya jadi gue nggak tahu nih gue ngelakuin kesalahan apa enggak gitu. Intinya nggak jadian. Nggak jadian ya.
Jadi mungkin menurut dia ada sesuatu hal yang menurut dia gue melakukan kesalahan tapi guanya nggak tahu kalau itu tuh yang gue lakuin ternyata salah. Kalau Nathan, Tapi kalau gue pribadi, sebenarnya gue ada satu cerita waktu itu benar-benar lagi PDKT. Ini panjang nih. dengerin nih. Nih lu semuanya dengerin nih. Ini pasti kayaknya lu juga pernah ngalamin dah. Oh iya, Ini coba. Kok sama nyamakan kisah kita sama kisah lu? Nggak, ini posisinya gue lagi jalan berdua. PDKT-nya tuh yang udah bener-bener deket banget, Brek. Jalan kaki. Jalan udah deket dah, udah kagak jalan kaki, Brek. Anjing. Ya udah bener-bener yang udah Rokok deket. dong, rokok gua habis nih. Tadi dulu ya Ini bang. kayaknya panjang ya cerita Iya. kita sampai mau pada mau ngerokok aja. nih. Nice. Is. Ini dibakar buat dia. Terus. Nah, udah nih. Rokok dukun Jadi nih. posisinya gue yang udah sama-sama suka sama si perempuan itu, ada si perempuan A lah namanya. Siapa lab A? Adis. Andre. Adis kan anak mercu. Ah bukan. Ada abu-abu. Itu Adis abu-abu lu tahu Iya, Bocah. habis abu-abu gua tahu tuh. Tahu gua. Bocah kalau bedakan mukanya Ajeng abu-abu. siapa anjing? Aduh, Ajeng siapa ya? Ajeng siapa? Udah kayak komedi ada musik gitar. Berasa lenong gua. Iya. Nah, udah nih ini gue lanjut cerita nih ya. Jadi waktu itu udah sama-sama deket. Gue nih udah bener-bener nahan banget. Dan emang sebenarnya gue nggak mau nanyain hal itu gitu. Jadi pas lagi ngobrol, tiba-tiba dia udah bahas mantan duluan. Lu gimana sama mantan lu? Posisinya sekarang kayak gimana? Oh dianya nih yang nanya ke lu. Dianya yang nanya ke gue. Padahal gue udah nahan. Gue nggak mau nanya hal yang kayak gitu. Terus gitu lu jawab? Yang udah masa lalu, ya gue jawab. Terus? Gue jawab ya udah bener-bener gue jawab seadanya. Gue juga udah nggak gimana-gimana sama mantan gue. Kayak udah mau jadi pembahasan ke masalah hubungan sebenarnya break lab. Jadi kayak udah mau ngebahas tentang masa lalu lu gitu ya. Tapi kan harusnya hal-hal yang kayak gitu ketika PDKT itu harusnya nggak di ini nggak sih? Nggak dibahas, nggak jadi pembahasan. Nah, Tapi seharusnya lu bisa tuh lu bilang ke dia, ya ngapain sih ngebahas mantan gitu, bisa sih Tan sebenarnya Tan. Nggak usah dijawab gitu gak sih? iya bisa juga sih kayak lu Iya sih, ya benar. untuk sudahi Tapi pembicaraannya. lu jadian tuh sama cewek itu? Jadian. Oh jadian. Iya. Siapa lah? Siapa ya? Enggak, bukan maksudnya cewek contoh A. Ya udah siapa inisialnya? Di Ulu Jami juga kok rumahnya. Oh, itu maksudnya abangnya. Adik. Tapi rata-rata perempuan padahal sebenarnya nggak suka tuh kalau ngebahas mantan. Tapi dia kadang suka mulai duluan Suka open duluan kadang break. Menurut lu kenapa tuh dia ngopen duluan? karena Apakah dia mau membeda-bedakan antara mantan lo dengan dia? oh enggak, kalau menurut gua dia hanya untuk memvalidasi atau mengonfirmasi bahwa hubungan lu Make sama sure mantan lah. lu ya buat Kelar. make sure ya udah benar-benar kelar, udah benar-benar selesai gitu. Jadi Tapi ada juga tuh pasti tuh yang beda-bedain, kayak dia pengen tahu nih cara apa cerita mantannya. Dan matinya dia, mendingan gua. oh ya kayak ngebandingin dia sama mantannya Iya, gitu ada, ya. Ada pasti ada. Makanya rata-rata perempuan nggak mau ngebahas mantan tuh. Iya betul. Karena perempuan juga kalau misalkan ngebahas mantan pasti dia bete. Kalau Iya. ditanya ngebahas mantan ya kan, udah pasti sih kalau itu. Kalau laki kan kadang masih nahan ya. Iya. Tapi kalau menurut lu Tan, ada nggak sih pembahasan yang nggak boleh banget dibahas di saat Selain bahas mantan. iya di saat kita tuh lagi PDKT gitu? Kalau pembahasan yang kayak gitu tuh lebih kayak apa? Bahas masa lalu sih, Lab. Tapi menurut gue tuh paling sakral emang nggak boleh bahas mantan, itu satu. Kedua, bahas-bahas yang ya udah tentang lo sama dia aja sih menurut gue. Ya nggak sih? Iya. Kayak Oke. buat kedepannya Iya. gitu kan. Karena itu dari lu ngebahas mantan, ada pertanyaan satu keluar aja gitu. Lu gimana sama mantan lu, itu bisa membuat hubungan lu jadi tidak baik-baik saja sih ke depannya. Tapi menurut lo berdua nih, mitos atau fakta nih menurut lo berdua nih? Citos sih. Menurut lo berdua, mitos atau fakta? Misalnya lo lagi PDKT, lu getol banget tuh ngechat apaan aja ada jadi pembahasan, tapi saat lu udah jadian lama-lama menipis tuh chat lu tuh. Iya. Biasanya kalau laki-laki itu dari 100 sampai 0. Kalau perempuan dari 0 sampai 100. Maksudnya?
Masalah percintaannya. Ini aneh kayak Grafik masalah ukuran percintaannya, Brek. Iya, ukuran kayak ukuran rasa sayangnya atau ukuran excitednya lah. Kalau diangkain tuh cowok dari 100 ke 0, kalau cewek dari 0 ke 100. Iya kan. Karena menurut gue laki-laki kalau udah dapet Dia nggak ngerti Tan. Dia nggak ngerti nih, gue jelasin nih. Ya udah, jadi jelasin, Lem. kenapa dibilang cowok dari 100 ke 0? Karena cowok tuh excitednya di awal. Tapi makin kesini dia kayak biasa aja. karena udah tahu, udah dapet juga gitu loh. Nah kalau cewek Udah dapat apa nih? Udah dapet misalkan dia jalan bareng. Iya, jalan bareng. Udah dapat cerita bareng. Oh ya ngerti gue. Nah kalau cewek sebaliknya. Makasih Lep udah disapuin. Iya gue ngerti. Kalau cewek tuh lebih ke awalnya cuek dulu, ntar lama-lama cowoknya udah biasa aja, ceweknya sayang banget gitu. Lu gitu juga kan? Yang dulu-dulu. Ya kan lu Tan? Lu kok nanya apa nih? Lu bukan dulu gak perlu jawab. Matanya lagi anjing kebelah. Lu pakai kacamata. Iya. Jadi kayak gitu, Brek. Biasanya. Tapi kenapa begitu ya? Kenapa selalu cowok yang dari 100 ke 0 dan cewek yang 0 ke 100? Kenapa Tan? Gue lempar dong. Kayak gitu cuman teng. Kenapa Tan? Enak banget ngelempar yang gua mulu anjing. Menurut lu gimana, Lem? Gue udah ngejelasin 100 ke 0, gue lagi aja yang disuruh jawab. Biasanya biasanya kalau kadar laki-laki itu lebih bosenan sih. Biasanya. Lo tipe bosanan? Lo? Kalau gua dan munafik. Iya. tipe bosanan bosanan banget iya. gua. Berarti lu kalau lu berarti termasuk dalam golongan orang yang dari 100 ke 0 itu. Yang bikin lu bosen tuh? Iya benar dong. Kalau misalnya udah yang kayak gitu-gitu aja udah. Kehidupannya maksudnya cara berpacarannya kayak gitu-gitu aja, nggak pernah mau keluar, pergi apa segala macem. Nah itu kan tadi lu bilang lu bosanan nih Tan. Apa yang bikin lu bosen sama pacar lu? Karena gini sih Brek, maksudnya gue udah tahu cara bicara lu dan gue udah tahu cara maksudnya jawab ketika gue bertanya, gue udah tahu lu bakalan ngejawab apa, karena bener-bener gue udah tahu sifat lu yang asli tuh ketika udah pacaran udah tahu semuanya gitu loh. Nah untuk ngilangin rasa bosan itu? Ya itu kayak tadi maksudnya lebih kayak cari suasana baru dalam arti mungkin bisa pergi keluar, terus bisa vacation bareng kayak gitu-gitu, nggak usah sampai nginep gitu loh. Ya memang. Tapi lu pengen nginep kan? Pengennya sih gitu, cuman kan nggak pernah bisa. Iya. Ya emang kalau misalkan biar nggak bosan itu emang lu harus buat banyak momen sih. Iya. Apapun gitu kan. Cuman kadang laki kalau misalkan udah liburan, baunya menginep aja ya kan. Iya bener. Kayak kita stay aja gak sih? TikTok kayak capek deh. Iya. Wah pengalaman sekali bapak ini berdua ya. Berapa kali lu PDKT terus ditolak sama orang? Ditolak PDKT maksudnya? Iya. Pas PDKT nih udah deket nih terus pas nembak ditolak. Gua Menurut lu nih udah lu nggak ngebahas apa-apa, lu udah mantep banget tapi ditolak kayak yang tadi lu bilang ghosting. Oh, gue waktu itu pernah tapi SD Brek. Anjing SD dong. SD mah gak masuk hitungan anjing. SD udah pacaran Lep dia. Gila lu. Gila. Ih, parah. Pantes bewoknya banyak banget. Pantes gedenya nakal. Iya. Ih, Gila. lu kelas berapa gitu? Gua rasa udah paut udah jembutan deh. Lu SD kelas berapa gitu pas pacaran? Kelas berapa? Bukan pacaran itu gue ditolak kan tadi Brek. Oh iya, itu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 nih. Untung kita kelas 6 ya. Intinya saran dari gua, ya udah saran aja nih ya kan. Saran dari gua, di saat lu lagi PDKT, lu bahas soal kayak lebih ke kesukaan tuh perempuan, kesukaan lu gitu, atau kayak hobinya itu perempuan, terus sama kayak apa yang pernah atau sejauh apa lu pernah jalan liburan gitu ngerti gak sih? Iya. Dibanding lu ngebahas soal mantan menurut gua. Jadi emang kalau menurut gue juga ya di saat PDKT itu adalah masa-masa keemasan lu untuk lu membuat momen sama dia. Jadi kalau misalkan dia punya memori masa lalu ya itu bisa hilang pas lagi lu PDKT. Tergantung lu gimana cara buat momennya aja gitu. Nah, kenapa tadi kita bilang jangan pernah ngebahas soal mantan? Karena siapapun, wah, Kang ini nih, cepu. Cuangki anjir. Karena siapapun orangnya itu, mau perempuan, mau laki, menurut gua jarang ada yang mau untuk ngebahas soal masa lalu. Iya. Karena masa lalu kan udah dikubur dalam-dalam, terus lu gali lagi buat apa ya gak sih? Iya. Dan nggak selalu masa lalu harus dilupakan ya menurut gua. Diambil buat jadi pelajaran. Pelajaran. Jadi ya gitu ya salah satunya lu
karena lu punya masa lalu ya jadiin pelajaran aja, nggak usah berarti harus dibahas. Ya lu bisa hebat di hari ini karena lu punya masa lalu. Kalau dari Nathan, Kalau dari gua jadi gini. jadi gini. Banyakan boti nih bocah. Nggak usah yang namanya bahas yang nggak perlu sih. Main gitar dong sambil, tadi kita ada gitarnya. Iya. Nggak usah. Gua kagak bisa aja. Otak gua kagak kanan kiri. Kanan doang. Nggak usah bahas yang nggak penting. Bahas yang sesuai sama hubungan lu, sama apa yang mau lu lakuin ke depannya sama pasangan lu. Ya udah gas aja. Kayak gitu aja udah. Simple, nggak usah ngeliat yang udah. Ngapain sih lagi? Jadiin pembelajaran aja. Gitu doang, Bang. Oke. Bener intinya sama kita ya. Bener bahasanya di Tapi berarti ya kita bertiga secara garis besar menurut dari kita semua ya kayak gitu pandangan kita semua kan. Dari pandangan laki-laki. Dari pandangan laki-laki. Setuju kalau misalnya lo lagi PDKT jangan bahas soal mantan. Yoi. Nurut dah sama kita dah. Ya udah mungkin itu aja yang bisa kita kasih di episode terakhir Obras ini, ya kan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Ambil baiknya, buang buruk-buruknya. Jangan didengerin apa kata kita kalau misalnya kita ngomong yang enggak. Yoks. Ya gak sih? Kalau kalian suka sama videonya kalian like. Kalau kalian nggak suka tombol dislike. Kalaupun ada saran ataupun kritik bisa tulis saya langsung di kolom komentar. Udahlah. Ya udah, segitu aja untuk episode terakhir kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya kalau misal kita terusin lagi. Yoi. Dadah. Bye, sampai jumpa di season 2. Kasih tahu Tan. 30 menit di sini tanpa suara dan aku benci harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh khusus. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara dan aku rasa harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bawah matamu memaksaku untuk bilang Thank you buat semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. pada